Di sebuah desa Kadipaten, Kecamatan Kraton, Yogyakarta, berdirilah toko batik Darmo yang dikenal sebagai pelestari warisan budaya. Melalui beragam koleksi batik berkualitas tinggi dengan motif-motif yang khas dan bernilai seni. Batik di Yogyakarta memiliki akar budaya yang mendalam dan telah berkembang sejak berabad-abad lalu. Awalnya, batik merupakan simbol status di lingkungan keraton, dengan motif dan corak yang berbeda-beda sesuai dengan kedudukan sosial. Seiring waktu, batik menjadi bagian dari identitas masyarakat luas dan terus diwariskan hingga kini. Batik Darmo adalah salah satu tempat yang menjaga nilai histori ini dengan memproduksi batik secara tradisional. Di toko batik Darmo, kita bisa menemukan berbagai jenis batik dengan teknik dan motif yang beragam. Di antaranya, batik Darmo menyediakan batik tulis dan batik cap, di mana batik tulis dihasilkan melalui proses manual dengan tangan. Batik tulis memiliki keunikan tersendiri, karena di setiap detailnya menggambarkan kreativitas pembatik. Sedangkan batik cap dibuat menggunakan cetakan khusus, atau cap untuk menghasilkan motif tertentu. Jenis ini lebih cepat diproduksi dibandingkan batik tulis. Batik tulis itu lama ya, ntar paling cepat itu yang motifnya sederhana dan pewarnaannya cuma satu warna. Produk-produk yang dijual di toko batik Darmo pun cukup beragam, mulai dari yang tradisional hingga yang modern. Tote bag batik sebagai aksesoris sehari-hari yang unik. Terompah dengan motif batik memadukan budaya dengan kenyamanan. Keris, simbol budaya yang sering dilengkapi motif batik pada sarungnya. Perlengkapan batik seperti cetakan motif, pewarna, canting, lilin, dan kuali. Blangkon sebagai pelengkap busana tradisional Jawa. Kemudian yang terakhir ada bahan kain batik untuk berbagai kebutuhan, baik formal maupun visual. Oh, berarti di sini nggak cuma jual batiknya aja? Ya, nggak. Ada peralatannya, ada alatnya, alat dan bahan batik ada di sini. Di toko batik Darmo, pembuatan batik dilakukan dengan metode tradisional yang memperhatikan setiap tahapan secara teliti. Proses ini membutuhkan ketelitian, keahlian, dan kesabaran, karena setiap langkah memiliki peran penting dalam menghasilkan batik berkualitas tinggi yang mencerminkan seni dan budaya Yogyakarta. Di sini berapa macam, jadi ada batik tulis, ada batik cap, ada pin, ada juntutan. Proses pembuatan batik dimulai dengan pemilihan kain berkualitas sebagai bahan dasar. Jenis kain yang biasa digunakan adalah katun dan sutra yang mampu menyerap warna dengan baik. Pemilihan kain ini sangat penting karena kain yang berkualitas rendah bisa mempengaruhi ketahanan warna dan keindahan batik. Kemudian ada pemilihan warna. Warna dalam batik memiliki makna dan simbol yang berbeda-beda, terutama pada batik tradisional Yogyakarta. Selanjutnya ada penakaran pewarna. Untuk menjaga konsistensi warna, pewarna harus ditakar dengan presisi. Ini penting karena kesalahan dalam takaran bisa mengakibatkan perbedaan warna yang signifikan, terutama jika batik dibuat dalam jumlah besar dengan motif dan warna yang seragam. Kemudian ada pemotongan lilin. Lilin merupakan bahan utama dalam proses pembuatan motif batik. Lilin khusus batik dipotong sebagai kebutuhan dan dipanaskan hingga mencair. Lilin ini akan diaplikasikan pada kain untuk menutupi area tertentu, agar tidak terkena pewarna, membentuk pola-pola sesuai dengan desain yang diinginkan. Selanjutnya ada pencampuran pewarnaan dan lilin dan kuali. Pewarna dan lilin dipanaskan dan dicampurkan dengan hati-hati. Pada tahap ini, lilin yang sudah cair akan ditempatkan dalam kuali untuk mempertahankan suhu yang tepat. Tahapan berikutnya ada proses pembuatan motif. Tahapan ini melibatkan alat-alat khusus seperti canting untuk batik tulis atau cap untuk batik cap.
Pada batik tulis, pembatik menggunakan cantik untuk melukis motif secara manual. Setiap goresan cantik pada kain merupakan hasil dari kreativitas dan keterampilan pembatik, sehingga setiap lembar batik tulis memiliki keunikan tersendiri. Sementara itu, pada batik cat logam digunakan untuk menekan motif pada kain, mempercepat proses tanpa mengurangi kualitas estetika. Kemudian ada proses pewarnaan kain. Setelah motif lilin selesai diterapkan, kain dicelupkan ke dalam pewarna. Pewarnaan dilakukan berulang-ulang sesuai dengan warna yang diinginkan. Setiap proses celupan akan diikuti dengan pengeringan, dan lilin akan tetap melindungi bagian yang tidak ingin diwarnai. Untuk motif yang rumit dan penuh warna, tahap pewarnaan ini bisa memakan waktu cukup lama, karena melibatkan beberapa kali celup dan pengeringan. Dan yang terakhir ada tahapan pengeringan dan penjemuran. Setelah pewarnaan selesai, kain batik dijemur hingga kering. Proses pengeringan ini harus dilakukan dengan hati-hati dan di bawah sinar matahari yang tidak terlalu panas agar warna tidak cepat pudar. Di toko batik Darmo, proses ini seringkali dilakukan di tempat terbuka, namun tetap dalam pengawasan untuk memastikan warna dan motif tetap sesuai dengan harapan. Batik Darmo memiliki daya tarik yang kuat bagi semua kalangan, baik anak muda maupun orang tua. Desain yang ditawarkan pun beragam, mulai dari yang klasik hingga yang lebih modern, menjadikan batik tidak hanya simbol tradisi, tetapi juga bagian dari gaya hidup masa kini. Motif-motif yang semakin berkembang pun membuat batik ini semakin diminati di semua kalangan, dan tak tertinggal zaman tentunya. Menggunakan batik tidak hanya menunjang penampilan, tetapi juga merupakan bentuk dukungan untuk melestarikan budaya Indonesia. Batik Darmo memberikan kesempatan bagi para penggemarnya untuk merasa bangga mengenakan batik yang kaya akan sejarah dan penuh makna. Kalau yang batik tulis itu ada. Awalnya kalau ini namanya batik Sidomukti. Ini biasanya untuk manten-manten gitu ya, untuk nikahan. Filosofinya itu biar nanti kesananya itu mukti, itu mukti. Di tengah arus modernisasi, batik Darmo menjadi contoh sempurna bahwa warisan budaya dapat tetap relevan dan digunakan oleh semua generasi.